Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembibitan okulasi tanaman karet klon GT1. Perkenalkan, nama saya Martinus Tandem Sianturi, NPM 219310100. Tanaman karet atau Hevea brasiliensis Muel ARG merupakan salah satu sumber utama devisi negara. Oleh sebab itu, tanaman karet selalu diusahakan pengembangannya baik dalam hal luas areal tanaman maupun teknik budidaya. Pada tahun 2010, produksi karet kering Indonesia mencapai 585,427 ton dengan luas areal 472.200 hektar yang status pengusahanya perkebunan dimiliki oleh rakyat, negara, dan swasta nasional. Klon GT1 adalah klon slow starter atau SS yang mana perubahan sukrosa menjadi partikel karet di dalam pembuluh lateks berlangsung lambat dan pada saat gugur daun hasil lateks lebih stabil. Telah dibuktikan bahwa dalam penggunaan klon unggul atau bibit asal okulasi dapat meningkatkan produksi dibandingkan dengan tanaman asal biji. Informasi dari Balai Penelitian Gates pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tanaman yang berasal dari biji sifatnya sering menyimpang dari asal induknya. Untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada perbanyakan generatif, maka perbanyakan vegetatif sangat dianjurkan untuk menghasilkan bibit baru. Saat ini, klon GT1 banyak digunakan sebagai batang bawah karena memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi serta relatif tahan terhadap serangan cendawan akar putih merupakan klon primer. Marcino pada tahun 2010 menyatakan bahwa satu klon unggul tanaman karet dengan produktivitas yang tinggi memerlukan pemeliharaan batang bawah serta batang atas yang sesuai, sehingga pertumbuhan lebih optimal. Hal tersebut sangat penting diperhatikan untuk menghindari ketidakcocokan antara kombinasi batang bawah dan batang atas pada saat perbanyakan. Bila ini terjadi, sebagai konsekuensi ketidakcocokan akan menurunkan produktivitas dan klon karet. Potensi klon batang atas yang maksimum akan tercapai bila batang bawah sesuai dengan batang atas. Berhasilnya perbanyakan tanaman dengan cara okulasi dapat dipengaruhi oleh sifat daya gabungan antara batang bawah dengan batang atas yang bersifat compatible atau incompatible. Faktor lain yang mempengaruhi diantaranya faktor pelaksanaan lingkungan tumbuh bibit karet, media tanam, dan pertumbuhan 3 klon entris dari cabang dengan 2 payung berwarna hijau, 2 segar, dan untuk okulasi yang baik diperlukan perisai yang tidak berlubang supaya mendapatkan hasil yang baik. Media tanam sangat berpengaruh terhadap proses pembibitan karena secara langsung akan mempengaruhi perkembangan akar yang berfungsi sebagai penyokong tanaman itu sendiri. Untuk mendapatkan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu dilakukan pencampuran berbagai jenis yang digunakan sehingga diperoleh media dengan komposisi yang tepat. Menurut Yulia tahun 2014. Pengaruh okulasi klon entris. Hertman dan kawan-kawan pada tahun 2007 menyatakan bahwa keberhasilan okulasi ditentukan oleh adanya pertautan antara batang atas dengan batang bawah. Pertautan okulasi yang baik diawali dengan pembelahan sel, kemudian diikuti dengan proses pembentukan kalus menjadi jaringan vaskuler, xilem dan floem. Marcinho 2010 menambahkan bahwa jumlah daun dipengaruhi oleh genotipe dan lingkungan. Posisi daun pada tanaman yang dipengaruhi oleh genotipe mempunyai pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan daun. Pengaruh media tanam. Media tanam, pupuk kandang ayam, dan pasir mampu menjaga suhu media lebih stabil dan mampu mempertahankan kelembapan di sekitar perakaran tanaman. Dan pada umumnya tanaman membutuhkan unsur hara untuk makanannya semakin banyak pupuk kandang yang diberikan pada media, maka semakin banyak pula cadangan makanan yang dibutuhkan tanaman untuk melanjutkan pertumbuhan, dan pupuk kandang mempunyai kemampuan menahan air yang lebih tinggi, sedangkan pasir memiliki aerasi atau ketersediaan rongga udara dan drainase yang baik, maka pasir dapat memperluas pertumbuhan akar pada fase vegetatif.
Salah satu upaya untuk menggabungkan sifat toleran yang kuat dari klon GT1 serta produksi yang tinggi dari klon generatif 5 yaitu dengan mengkombinasikan kedua klon tersebut. Klon GT1 sebagai batang bawah dan beberapa klon generasi 5 sebagai mata entres. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit karet calon batang bawah klon GT1 dengan kondisi batang bawah tersebut telah memenuhi ciri siap diokulasi, yaitu 1. Lilit batang sudah mencapai 5-7 cm pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah atau diameter 1,5 cm. Yang kedua, warna kulit batang hijau. Yang ketiga, tunas ujung dalam keadaan tidur atau berdaun seluruhnya dalam keadaan tua. Pelaksanaan penelitian. Teknik okulasi yang dipakai yaitu okulasi hijau dengan umur batang bawah 5 bulan dan mata entres dengan umur 4 bulan dengan warna hijau tua. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan okulasi sebagai berikut. Yang pertama, siapkan batang atas dan batang bawah. Persiapkan bahan dan alat yang digunakan. Pembuatan jendela okulasi dengan cara menggores batang bawah dengan irisan vertikal sebanyak 2 yang sejajar. Tinggi irisan 5-10 cm dari permukaan tanah. Panjang irisan 5-7 cm. Lebar irisan lilitan batang. Pembuatan perisau mata okulasi dengan cara memilih mata entres yang baik dan berada di bawah ketiak daun. Kemudian lakukan pengirisan mata entres dengan ukuran lebar 1 cm dengan panjang 5-7 cm. Penyayatan perisai mata okulasi dilakukan dengan mengikut sertakan sedikit bagian kayu. Penempelan perisai mata okulasi. Penempelan perisai mata okulasi segera dilakukan pada batang bawah saat jendela okulasi dibuka dengan cara perisai mata okulasi dimasukkan ke dalam jendela. Setelah itu jendela okulasi diletakkan dan bagian ujung perisai dibuang. Diusahakan perisai mata okulasi tidak bergerak. Jendela mata okulasi ditutup dan segera dibalut dengan menggunakan pita plastik pembalutan. Arah pembalutan dari bagian bawah ke bagian atas jendela. Setelah okulasi berumur 4 minggu, maka balutan okulasi dapat dibuka untuk diperiksa keberhasilan okulasi. Balutan dibuka dengan cara mengiris plastik okulasi dari bawah ke atas, tepat di samping jendela okulasi. Keberhasilan okulasi dapat diketahui dengan cara membuat goresan pada perisai mata okulasi, dan apabila goresan berwarna hijau, berarti okulasi tersebut dinyatakan berhasil dan kemudian dijadikan stum untuk ditanam dalam polybag. Tanaman karet setelah diokulasi dicabut dan dipotong miring pada ketinggian 5-7 cm di atas mata entres. Akar tunggang dipotong dan disisakan 25 cm di bawah leher. Akar dan akar lentera dipotong disisakan 5 cm. Bibit yang digunakan mempunyai akar tunggang relatif lurus dan tidak bercabang. Setelah bibit siap, kemudian ditanam ke polybag yang berisi media tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1 serta pupuk NPK 2,5 gram per polybag. Pemeliharaan bibit sejak penanaman di polybag meliputi penyiraman, penyiangan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari dan bila ada hujan penyiraman dihentikan. Persentase keberhasilan okulasi diamati pada minggu keempat, yaitu dengan melihat warna mata tunas tempelan. Apabila berwarna hijau berarti mata tunas hidup atau okulasi yang dilakukan berhasil, dan sebaliknya apabila berwarna coklat kehitaman berarti mata tunas tersebut mati atau gagal. Pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.